Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cinta seperti apa yang akan datang padamu. Ya, seperti biasa aku disclaimer ini general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya ya. Karena ini energi banyak orang dan energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik sama kamu ya Leo. Bisa jadi kebolak-balik sama orang yang sedang kamu pikirkan, yang ada di pikiran kamu atau yang ada di hati kamu ya. Jadi kalian harus bijak-bijak menyikapinya ya. Seperti biasa ini hanya fun reading dan ini hanya prediksi. Jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah terlalu dipikirin berat-berat ya. Kita enjoy aja di sini, kita happy-happy aja di sini ya, Leo. Oke? Jadi ini aku sudah shuffle kartu untuk kamu, Leo. Di sini kamu dapat kartunya adalah Three of Wands, kemudian ada Four of Pentacles, kemudian ada The Tower, kemudian ada Three of Swords. Oke, kita mau lihat dulu orang ini seperti apa ya. Seseorang yang akan datang kepada kamu ini dilihat dari kartu-kartu ini Three of Wands ya. Aku melihat dia seseorang yang senang berpetualang ya. Orangnya itu apa ya, senang mengeksplor sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya dia sorry, aku harus kasih tahu kamu dulu ya bahwa ini kamu akan ketemu di mana ya. Kira-kira kalau dilihat dari kartu ini kamu kayak akan ketemu di sebuah acara ya, saat kamu lagi mendatangi suatu acara. Bisa jadi ini adalah kayak di workshop misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi juga mungkin kamu kayak di tempat seminar, itu kamu bisa ketemu di situ. Kemudian kamu juga bisa dalam suatu perjalanan wisata mungkin ya, bisa, atau mungkin di lingkungan pekerjaan, di lingkungan studi kamu, atau di acara-acara sosial ya, pertemuan-pertemuan komunitas misalnya, yang terkait bisa jadi dengan hobi kalian atau minat kalian seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga ada di sini beberapa kalian ketemunya di aplikasi dating ya, atau media sosial juga ada. Oke, sekarang kita lanjut ini ya. Seseorang ini kita mau lihat ya. Tadi seseorang ini adalah seseorang yang senang berpetualang gitu ya. Bisa jadi dia senang dia seorang pecinta alam misalnya seperti itu. Terus kemudian dia bisa jadi juga dia bekerja di eksplorasi ya, mungkin di kayak di batu bara atau di minyak seperti itu bisa juga. Kemudian seseorang yang senang melakukan ekspansi gitu ya. Dia senang, misalnya gini, dia tuh nggak ragu-ragu untuk misalnya dia punya grup sendiri, tapi dia senang tuh main juga di grup lain, main juga sama ini. Jadi dia orangnya itu nggak eksklusif gitu ya. Dia orangnya mau bergerak ke sana, mau bergerak ke sini, mau bergaul ke sana, mau bergaul ke sini gitu. Kayaknya orangnya sih enjoy aja gitu ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacles, ada kestabilan, aku lihat ada keamanan dalam segi keuangan, aku melihatnya. Tetapi seseorang ini sangat hati-hati membelanjakan uangnya ya. Kemudian di sini ada The Tower. Aku melihatnya di sini dia pernah ada suatu masalah besar yang dia hadapi, yang berkaitan dengan cinta ya. Karena kita bicara cinta, jadi masalah ini adalah berkaitan dengan cinta. Jadi ada suatu masalah yang membuat dia cukup down dengan cerita cinta dia yang di masa lalu gitu. Jadi dia sangat takut dengan perubahan
itu gitu, ketika dia sangat mencintai, menyayangi, terus kemudian terjadi suatu masalah sehingga dia kayak terpuruk, dia terluka dengan cinta itu gitu ya, sehingga dia sangat hati-hati dalam mencari cinta, dalam memutuskan cinta gitu aku melihatnya di sini. Ya, di sini dengan adanya Three of Swords pun menunjukkan bahwa dia masih luka sampai saat ini, masih ada kesedihan, masih ada rasa kehilangan, masih ada luka emosi ya, yang menandakan bahwa cinta ini cukup dalam buat dia ya. Maksudnya dia sangat mencintai orang itu, bisa jadi ketika cinta itu melukai dia, perasaan sakitnya itu bertahan cukup lama gitu. Jadi dia orangnya sebenarnya tidak mudah untuk melabuhkan hatinya ya, karena luka-luka yang lalu itu sebenarnya masih ada sampai dengan saat ini. Luka-luka itu sebenarnya belum sembuh benar, kalau aku melihatnya gitu ya. Jadi kalian kayak kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya nanti kalian bersama dia ya kamu harus bisa menerima ini gitu, karena pikiran-pikiran lamanya dia itu masih banyak ya, masalah-masalah lama dia itu masih terpikir di dalam pikirannya dia, itu masih cukup berat gitu ya. Jadi perasaan sakit, luka masa lalunya ini masih membebani pikiran hatinya dia. Walaupun mungkin dia berusaha, di sini aku melihatnya dia berusaha untuk bertransformasi, dia berusaha untuk keluar dari cerita cinta dia yang menyedihkan itu gitu ya. Dia ingin sudah tidak mau lagi sebenarnya melibatkan cerita masa lalu, hubungan masa lalu dengan keinginan dia memiliki hubungannya saat ini. Tetapi seringkali itu tidak bisa dia hindari gitu. Seringkali ya itu datang lagi di dalam pikirannya dia gitu. Ya. Kamu sih Leo nggak perlu takut menghadapi ini ya. Tinggal gimana kamu kuat-kuatnya aja gitu. Kalau misalnya bisa jadi terjadi perubahan mood gitu ya, apalagi kalau misalnya kamu yang cowok, ini yang cewek ya, dianya yang cewek ya, bisa jadi tiba-tiba perubahan mood, misalnya ada sesuatu hal yang kamu lakukan, kok sama sih kayak dia dulu kayak gini, dia tuh langsung moodnya bisa berubah. Nah itu maksudnya kamu jangan takut menghadapi perubahan itu, dan kamu harus sudah tahu dulu nih, paling nggak kamu juga mencari tahu bahwa apa yang sudah terjadi dengan orang ini sebelumnya gitu ya. Justru kamu harus bisa membantu dia mengelola emosinya, kamu harus bisa membantu dia untuk menyembuhkan luka lamanya gitu ya. Jadi peran serta kamu di sini untuk menyehatkan dia secara mental, secara pikiran itu sebenarnya bisa sangat berperan gitu ya. Jadi kamu jangan jangan ke-trigger gitu. Ya, jadi kamu harus mewaspadai hal-hal tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba dia nggak seimbang gitu, kok dia kemarin tuh kayak baik-baik aja gitu kan, pagi ini kok dia suntuk ya, mungkin semalam ada chat kamu yang tiba-tiba kena di hatinya dia apa gitu ya. Oke, sekarang kita mau klarifikasi dengan kartu oracle-nya ya. Di sini kamu punya expectation, kemudian kamu punya merit, kemudian kamu punya wealthy man. Ekspektasi, harapan ya, aku melihatnya dia mengharapkan hubungan denganmu ini bisa berhasil, bisa berjalan gitu ya, sesuai dengan harapannya, bisa berjalan dengan harmonis, nggak banyak masalah, nggak banyak drama gitu, karena dia bisa jadi dia berpikir nggak banyak drama. Kenapa ya? Karena dia kayak masih punya drama dengan masa lalu gitu ya, dia masih berkutat dengan drama itu, nggak selesai-selesai, belum selesai juga, tapi dia pengen punya hubungan yang baru. Hubungan yang baru itu untuk menyembuhkan luka-luka dia, supaya dia bisa melupakan luka lamanya gitu, harapannya dia sih aku melihatnya ya. Jadi dia ingin juga menyampaikan pada kamu gitu bahwa harapan-harapan dia dalam sebuah hubungan itu ya, dia nggak pengen gagal lagi, nggak pengen sakit hati lagi, nggak pengen hancur berantakan, nggak pengen kecewa gitu ya. Jadi dia kayak pengen buat kesepakatan sih sama kamu di sini tentang masa lalunya dia gitu, bahwa ya dia pernah tersakiti seperti ini, ya kita jangan melakukan lagi ya yang seperti ini, ibaratnya kayak gitu ya. Dia pengen melakukan itu,
melakukan kesepakatan itu dengan kamu gitu. Ya, karena dia pengen punya hubungan yang serius saat ini gitu. Dia pengen hubungan yang saat ini itu berhasil. Ya, di sini ada kartu merit ya. Dia sepertinya juga memang tidak ingin berlama-lama memiliki relation dengan kamu yang ibaratnya misalnya cuma pacaran aja gitu ya. Dia pengen segera memiliki hubungan yang jelas. Aku melihatnya di sini kenapa? Karena ada ketakutan kegagalan dalam perjalanan cintanya. Dia nggak pengen sepertinya, bisa jadi ini mungkin dikhianati atau apa ya, ibaratnya dia nggak mau lagi terkhianati oleh cinta gitu. Maksudnya beda yang terjadi dengan harapannya dia gitu. Dia berharap dia bisa menikah, waktu itu ternyata enggak, malah hancur, malah ambiar kayak begitu ya. Jadi dia seperti pengen hubungan ini tuh serius gitu, bisa dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, bisa bertunangan, bisa menikah seperti itu ya. Bisa cepat ada ikatan di antara kalian ya. Dia kayaknya orangnya memang sebenarnya nggak main-main gitu dengan cinta ya. Dia kalau mau serius-serius gitu. Jadi dia nggak mau kalau memang kamunya nanti itu ternyata nggak bersedia, cuman mau main-main, itu juga dia pasti akan mundur gitu. Karena tujuan dia itu ya untuk serius, untuk benar-benar gitu, untuk masa depan kayak begitu ya. Kemudian di sini ada wealthy man. Wealthy man di sini sosoknya itu mapan, sukses dalam karirnya ya. Hidupnya itu eh, berkecukupan sih kalau aku lihat ya. Seseorang yang sesuai dengan picture-nya ya, seseorang yang mapan, sukses, berhasil dalam karir, kehidupannya bagus ya. Tetapi kamu harus hati-hati Leo. Di sini ada Four of Pentacles ya. Dia berkelimpahan, dia berkecukupan, dia punya uang banyak, tetapi dia sangat strict dengan uangnya. Ya. Jadi dia bukan model orang yang royal gitu. Malah aku bilang hemat, pelit gitu ya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu gitu. Dia sangat hati-hati membelanjakan uang. Dia sangat menghargai kerja kerasnya, bahwa ini kerja keras aku nih gitu ya. Jadi aku juga membelanjakannya hati-hati. Aku mendapatkannya itu dengan tidak mudah seperti itu ibaratnya ya. Jadi dia punya manajemen keuangannya itu ketat banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat seseorang itu dari luar ya, sepertinya dia mapan, sukses, tapi ternyata dia itu sangat strict dengan keuangannya gitu ya, hati-hati banget, mau ibaratnya mau makan siang aja dihitung gitu, aku harus makan siangnya ini aja, aku harus beli bajunya ini aja, seperti itulah ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu? Di sini ada true love. Aduh, maaf Leo. Ada true love ya. Kemudian ada admiration. True love di sini cinta sejati ya. Jadi bisa jadi ini adalah cinta sejati kamu sebenarnya. Seseorang yang datang dalam hidup kamu ini sepertinya dia datang tanpa kamu duga-duga, tanpa kamu sangka-sangka, kamu bertemu tanpa sengaja seperti itu, dan ternyata ini adalah cinta sejati kamu. Ketika kamu tanyakan dalam hati kamu ya bisa jadi jawabannya adalah memang kamu mencintai orang ini. Dan orang ini juga mencintai kamu gitu ya, sama-sama ini adalah cinta sejati kalian. Bisa jadi memang dia ditakdirkan untuk kamu gitu Leo. Kemudian di sini ada admiration, apa yang katakan semesta, di sini ada kekaguman. Di sini karena kamu mengagumi sosok ini ya, sangat mengagumi sosok ini sih aku melihatnya ya. Bisa jadi karena kesuksesan dia gitu ya, kesabaran dia untuk mendapatkan cinta kamu, ketelatenan dia gitu ya. Kamu menghargai pasangan kamu ini sih aku lihatnya ya. Jadi sekarang ini memang saatnya kamu Leo diminta untuk menghargai seseorang yang mencintai kamu saat ini, seseorang yang ada di sisimu saat ini, seseorang yang dikirimkan semesta bahwa itu adalah cinta sejati kamu ya. Jadi kamu harus menghargai keberadaannya, menghargai semua hal yang ada pada dirinya, apapun itu ya. Kalau misalnya kamu juga agak berat dengan dia terlalu hemat atau apa, itu bisa dibicarakan lah. Kalau memang itu adalah kamu merasa itu adalah cinta sejati kamu. Oke? Kita mau lihat ya
Leo di sini. Apakah cinta sejati kamu itu zodiaknya ketarik sama aku di sini? Kita mau lihat. Oke. Di sini Leo, kamu ketemu Leo. Kamu ketemu dengan Pisces. Kemudian ada Gemini, ada Libra, Sagittarius, Aries, Capricorn, Taurus, satu lagi ada Aquarius. Oke Leo, aku rasa ini saja yang aku punya untukmu, cerita cinta seperti apa yang akan datang padamu, cinta itu ya. Semoga ini bisa menghibur. Sehat selalu Leo, kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya ya. Terima kasih Leo, salam.